Komisi Pemilihan Umum Daerah mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Namun nyatanya pelaksanaan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, banyak yang diabaikan. Lalu bagaimana KPU Pusat mengatur hal ini agar tidak muncul klaster pilkada? Untuk itu, kita akan membahas hal ini bersama Komisioner KPU, Idewa Kade Wiyarsara Kasandi. Selamat sore, Pak Dewa. Selamat sore, Mas Imran dan pemirsa TV One ya. Selamat sore. Pak Dewa, ini pendaftaran sudah dibuka dan berakhir esok hari. Ini aturan sudah dibuat, lalu juga sudah ada himbauan agar tidak ada masa ketika pendaftaran. Tapi kalau kita lihat ketika deklarasi, bahkan pelepasan calon untuk mendaftar, tadi ada beberapa tayangan, banyak yang melanggar, Pak, bahkan berkerumun di sepanjang jalan ketika mereka akan menuju ke KPU daerah, Pak. Iya, baik, terima kasih. Jadi kami dari KPU ya, sebetulnya menyadari bahwa ini adalah satu hal yang sangat prinsip ya. Jadi pilkada ini diselenggarakan ya sesuai dengan peraturan KPU yang ada. Pertama ya, menjaga prinsip-prinsip pilkada yang demokratis. Yang kedua adalah memperhatikan kesehatan, ya, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan. Maka tentu protokol ini ya wajib dihormati dan dilaksanakan baik oleh jajaran penyelenggara, peserta maupun masyarakat. Jadi harapan KPU seperti itu. Nah, untuk jajaran kami sendiri ya, kami memastikan bahwa komitmen dan pelaksanaannya di lapangan itu dilakukan semaksimal mungkin ya, meskipun juga ada kendala-kendala di lapangan. Nah, selanjutnya tentu bagaimana kemudian, karena ini adalah kita berbicara konteks pendaftaran bakal pasangan calon, maka sekali lagi kami menghimbau kepada baik bakal pasangan calon, ya, partai politik pengusul maupun masyarakat itu kami harapkan bisa ya melaksanakannya dengan baik. Pak Dewa, apakah ini sebenarnya masuk pelanggaran dalam PKPU? Apa ini cuma sebenarnya hanya himbauan saja agar ketika pendaftaran ini tidak berkerumun begitu, hanya dibatasi jumlahnya? Ya, begini Mas, kalau dalam peraturan KPU itu memang diatur ya, KPU mengatur semua pihak wajib mentaati protokol kesehatan. Kemudian jika terjadi potensi pelanggaran, kami berwenang untuk memberikan teguran ya atau mengingatkan. Namun jika kemudian ternyata tetap dilanggar, maka KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu. Nah, tentu Bawaslu selaku pengawas pemilihan itu memiliki kewenangan berundang-undang untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, saya kira itu. Nah, selebihnya meskipun tidak diatur dalam undang-undang pilkada ya, secara eksplisit tentang sanksi-sanksi terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini, maka kita sebetulnya bisa melihat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Karena protokol ini tentu ya tidak hanya untuk pilkada. Jadi selain dalam konteks pilkada, tentu juga dalam keseharian kita, karena pandemi ini ya terjadi ya di seluruh wilayah Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, bahkan di sebagian negara-negara di dunia. Nah, oleh karena itu sekali lagi concern dan komitmen kita ini betul-betul ya menjadi penting untuk kita laksanakan bersama. Pak, di dalam aturan sebenarnya ada nggak sih Pak yang mengatur bahwa ketika para bakal pasangan calon ini ketika mendaftar melanggar protokol kesehatan ini dieliminasi begitu Pak? Tidak ada Mas, jadi begini, memang kalau kita lihat ya, ada Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Itu lebih mengatur kepada tata cara pengambilan keputusan ya tentang siapa-siapa yang akan mengambil keputusan tentang dilanjutkan ya atau ditundanya pilkada. Nah, itu sudah dilakukan bahwa kesimpulan atau keputusannya adalah tahapan pilkada dilanjutkan. Kemudian juga ada perluasan tentang makna bencana. Dalam undang-undang sebelumnya bencana non alam ini belum masuk ya. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, berikutnya tentang opsi jangka waktu untuk kemudian dilaksanakan. Nah, memang KPU ya menurut pemahaman kami dan juga telah melalui sejumlah kajian, tidak bisa ya kemudian mendiskualifikasi bakal pasangan calon tertentu, karena memang di dalam undang-undang maupun dalam ketentuan peraturan KPU hal itu bukan merupakan peristiwa atau kejadian yang bisa mendiskualifikasi suatu pasangan calon. Namun demikian, tentu ya kita sama-sama memahami
bahwa kesehatan ini adalah hukum tertinggi sebetulnya. Jadi secara normatif, secara filosofis begitu. Maka sekali lagi, karena tahapan ini kan tentu masih cukup panjang ya. Bukan hanya masalah pendaftar bakal pasangan calon, nanti akan ada proses verifikasi, ada penetapan, ada pengundian nomor urut, ada kampanye, sampai kemudian pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi, kesehatan bagi semua pihak ini penting. Nah, kami sebetulnya berharap ya, selain himbauan dan rapat-rapat koordinasi, maka tentu ya, sekali lagi dengan segala hormat, maka kesadaran dan partisipasi ini menjadi penting. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kami, tanggung jawab bakal pasangan calon di dalam mengendalikan pendukungnya, dan tentu tanggung jawab kita semua. Kalau dari KPU Pak, sebenarnya kalau melihat hal ini, jadi sanksi terberat dari KPU kepada para bakal pasangan calon ini ketika mereka melanggar, apa Pak yang bisa diberikan agar mereka memastikan bahwa tahapan-tahapan selanjutnya kan masih panjang, akan ada kampanye lagi, ini juga jadi hal yang krusial nanti Pak? Jadi begini ya, tentu ya, tahapan sangat penting dan strategis ini sedang berjalan, yaitu pencalonan, dan berakhir besok ya. Jadi sesuai ketentuan, KPU akan memfasilitasi pendaftaran bakal pasangan calon itu besok ya, tanggal 6 September 2020 sampai pukul 24.00 ya, waktu setempat begitu. Nah setelah itu tentu ya, kami selain melakukan monitoring ya, apakah melalui daring ya, ataupun dalam hal tertentu bisa dengan luring ya, atau kehadiran secara langsung, kami juga akan melakukan evaluasi ya, terhadap bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatan ini. Memang satu hal yang cukup menggembirakan sebetulnya ya, bahwa sejumlah tahapan inti ini kan sudah berlangsung ya, pengaktifan badan penyelenggara ad hoc, kemudian proses verifikasi dukungan faktual pasangan calon perseorangan, proses coklit juga sudah berjalan. Jadi itu saya melihat protokol kesehatan ini sebagian besar sudah diterapkan, dan syukur ya, belum ada laporan atau data yang mengkonfirmasi terjadinya klaster akibat penyelenggaraan tahapan. Nah tentu ini harus kita jaga gitu ya, harus kita jaga. Kalau kemudian kita ingin tahapan ini berjalan dengan lancar, dan kalau kita ingin partisipasi masyarakat itu nanti baik begitu. Jangan sampai karena kita tidak tertib, tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam protokol kesehatan, pada hari nanti masyarakat khawatir untuk datang ke TPS gitu ya. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa yang kami hormati dimanapun berada, protokol kesehatan ini adalah satu hal yang sangat mendasar, karena kesehatan ini penting ya. Kalau kita sehat tentu kita akan bisa melaksanakan tugas sehari-hari, akan bisa berpartisipasi dalam pilkada, dan juga kita akan bisa ya melahirkan pemimpin yang akan memimpin daerah-daerah di 270 daerah ini, yang diharapkan tentu ya sukses dalam memimpin daerah dan mampu memecahkan masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah sosial ekonomi dan sebagainya, yang juga secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak ya dari pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Dewa. Tadi sudah ada edukasi juga yang diberikan, dan tadi sudah ada konfirmasi juga bahwa belum ada klaster dalam rangkaian Pilkada 2020 yang berjalan sampai saat ini. Terima kasih Pak Idewa Kadewarsa Rakasandi, Komisioner KPU, telah bergabung bersama kami di Kabar Khusus sore hari ini.